Oke, selamat malam. Saya Dr. Firman Sandra. Eksepsi adalah bagian dari sebuah proses persidangan. Ini kasus pidana, berarti eksepsi dari terdakwa dan kuasa hukumnya ditolak. Artinya apa? Artinya dakwaan disetujui oleh majelis hakim, gitu kan? Bahwa eksepsi hanya membantah dakwaan saja. Kemarin semestinya tidak masuk ke substantif perkaranya. Mesti yang dibantah adalah hal-hal yang sifatnya dasar saja, misalnya alamatnya terdakwa salah, umurnya salah, kemudian KTP-nya salah dan lain-lain. Nah, itu yang eksepsi mestinya. Tidak boleh masuk ke ranah lainnya, termasuk misalnya koreksi pasal dan lain-lain. Itu tidak kena. Jadi fokus di obscure libel namanya. Fokus di dakwaannya sumir. Harusnya ke sana sehingga majelis hakim melihat, oh iya betul gitu loh. Nah, kemarin mungkin sudah masuk ke bantahan dari dakwaan substansinya itu yang tidak patut semestinya. Makanya eksepsinya sama sekali tidak diterima. Jadi eksepsi itu adalah sebuah bantahan yang semestinya hanya fokus kepada substansi dari dakwaan saja, bukan membantah isi dari pasal dan lain-lain. Nah, itu salah satu yang tidak dikabulkan oleh majelis hakim. Jadi kemarin tuh mungkin ada hal yang kurang adalah fokus bagaimana caranya agar bebas. Makanya nanti proses persidangan kan sudah masuk ke perkara substantif, jadi menghadirkan saksi dari jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum akan menghadirkan saksi-saksi yang sudah di BAP, termasuk saksi pelapor. Nah, di situ. Nah, kuasa hukum harus menghadirkan saksi yang meringankan. Itu yang paling penting. Silakan jangan menyesali eksepsi tidak diterima. Bagaimanapun ini proses hukum akan jalan terus-menerus. Jadi sekarang dari pihak terdakwa dan kuasa hukumnya harus menyiapkan saksi-saksi fakta yang meringankan terkait dengan permasalahan dari perkara ini gitu loh. Kemudian saksi ahli jangan lupa disiapkan juga. Sehingga apa? Pasal dakwaannya, nanti tuntutannya itu bisa dikanter gitu loh, bisa diargumentasi. Jadi inilah saatnya tukar tambah intelektual dengan argumentasi-argumentasi yang paling patut secara akademis dan secara fakta hukum di persidangan. Jadi lebih baik sekarang fokus saja. Jadi eksepsi lupakan karena sudah ditolak sama majelis hakim. Jadi sekarang siapkan saksi-saksi yang meringankan gitu loh, termasuk saksi ahli pidana, saksi ahli bahasa, saksi ahli ITE dan lain-lain dan lain-lain. Jadi saksi ahlinya jangan satu, karena goalnya satu, gimana caranya supaya hukumannya ringan dan atau bebas. Ingat bahwa terdakwa itu belum tentu bersalah, karena dalam persidangan kalau hakim memutus bebas bisa saja gitu kan. Makanya disiapkan amunisinya. Amunisinya apa? Amunisinya adalah saksi yang meringankan, saksi fakta yang meringankan, dan saksi ahli. Berikut dokumen-dokumennya. Dokumen dugaan, tuntutan, dan dakwaan nanti itu harus dibantah gitu kan. Dakwaannya apa, tuntutannya apa, nanti dibantah semuanya oleh kuasa hukum dalam bentuk pledoi nanti. Karena nggak usah berpikir eksepsi ditolak lagi, udah selesai. Fokus dalam persidangan inti gitu loh. Gimana caranya supaya kuasa hukum bisa membuat majelis hakim itu mengapprove gitu loh, keinginan-keinginan fakta persidangan dan analisa yuridis dari kuasa hukum terdakwa NM ini gitu. Nah, itu goal utamanya. Jadi jangan fokus eksepsi lagi karena eksepsi sudah selesai sesinya dan itu ditolak gitu kan. Kita nggak boleh menyesali lagi meskipun ya kemarin saya sayangkan gitu lah eksepsinya masuk ke pokok perkara. Mestinya eksepsinya di itu aja dilihat misalnya tanggal lahir benar enggak, kemudian tanggal lahir, alamat dan lain-lain itu obscure libel. Nah, itu kenapa tidak difokuskan di situ gitu loh. Ini fokusnya malah ke substansi pokok perkaranya. Nah, di situ mungkin salah satu alasan dari majelis hakim menolak eksepsi dari terdakwa dan kuasa hukum terdakwa. Saksi yang dihadirkan itu saksi yang ada pada saat BAP di kepolisian. Dan seru itu kalau ada saksi pelapor kan. Kalau saksi pelapor dihadirkannya terakhir gimana? Berarti di depan nggak seru.
seru itu kalau ada saksi pelapornya dihadirkan di minggu depan. Kalau jaksa tidak menghadirkan bagaimana? Artinya saksi pelapor kan tergantung jaksa menghadirkannya kapan. Bisa minggu depan, bisa minggu depannya lagi, bisa 2 minggu lagi, terserah jaksa penuntut umum gitu kan. Jadi sekarang nggak usah mikir itu. Saya lanjut ya. Jangan fokus ngejar saksi dari jaksa penuntut umum. Yang paling penting adalah menyiapkan saksi fakta dari pihak terdakwa dan kuasa hukum terdakwa. Semestinya ke sana. Karena hak prerogatif dari jaksa penuntut umum bisa saja menghadirkannya bukan sekarang atau minggu depan, tapi 2 minggu lagi. Jadi sebenarnya intinya itu, Mas. Jadi eksepsi sudah selesai. Jadi minggu depan belum tentu dihadirkan saksi pelapor. Jadi sekarang kalau menurut saya fokus saja terhadap pembelaan. Jadi saksi yang meringankan harus disiapkan dari sekarang dan saksi ahli. Wan prestasi itu dari awal sudah saya sampaikan sebenarnya. Saya hanya memberikan saran. Lebih baik dicabut saja karena pertama akan mengurangi konsentrasi terhadap kasus pidananya dan tidak nyambung gitu loh, karena fokusnya harusnya gimana caranya terdakwa segera bebas. Nah, itu hak sudah disambut, itu adalah hak dari terdakwa. Gitu, Mas. Wan prestasi itu adalah hak dicabut itu. Artinya mungkin kuasa hukum dan terdakwa ingin fokus agar fokus di kasus pidananya. Itu good sih sebenarnya, langkah yang bagus juga. Terlepas ada analisis lainnya gitu.